Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel English. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai menu open pada Microsoft Word, di mana sebelumnya kita sudah memahami menu new pada Microsoft Word. Menu open merupakan menu penting yang dibutuhkan ketika kita mau membuka dokumen yang telah kita simpan sebelumnya. Langsung saja kita coba akses menu open pada Microsoft Word. Cara yang pertama yaitu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Setelah terbuka seperti ini, kita bisa langsung klik open di bagian sini, atau kita bisa menekan tombol Ctrl O pada keyboard. Setelah menu opennya terbuka, kita bisa lihat di bagian kanannya ada beberapa opsi, yaitu Recent, OneDrive, This PC, dan Browse. Untuk Add a Place tidak akan saya jelaskan di video kali ini. Di dalam menu Recent, di bagian atasnya ada dua tab, yaitu tab dokumen dan tab folder. Untuk pertama-tama kita jelaskan yang tab dokumen dulu. Di dalam tab dokumen ini, bagian paling atasnya ada dua judul kolom, name dan date modified. Di kolom bagian ini adalah akan tampil nama file yang terakhir kali kita buka. Adapun di kolom date modified, ini tanggal di mana terakhir kali kita membuka filenya. Di recent dokumen ini ada beberapa kategori. Yang pertama today, yang kedua this week, yang ketiga older. Kategori today adalah kategori di mana recent ini terakhir dibukanya hari ini, this week terakhir dibukanya minggu ini, kemudian older terakhir dibukanya lebih dari 2 minggu sebelumnya. Apabila kursor kita arahkan ke salah satu recentnya, maka akan tampil di bawah kursornya yaitu tempat folder di mana kita menyimpan filenya. Kalau kita klik kanan pada salah satu recentnya, maka akan muncul pilihan open a copy, delete file, copy path to clipboard, pin to list, remove from list, dan clear unpinned items. Opsi-opsi ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya mengenai menu new pada Microsoft Word. Tapi nggak apa-apa, di sini saya jelaskan kembali. Yang pertama yaitu ada open. Apabila kita pilih opsi open, kita akan membuka recent yang tadi kita klik kanan. Open a copy artinya akan membuka file tetapi sebagai salinannya. Jadi file aslinya tidak akan terbuka. Yang terbuka adalah file dokumen baru, tetapi dengan isi dari recent yang kita pilih tadi. Kemudian ada delete file. Delete file ini akan menghapus filenya juga, bukan hanya menghapus recentnya saja. Sebagai contoh, saya akan menghapus yang ini. Judul filenya adalah kamera, tempat foldernya D, kemudian MUse tutorial. Coba kita buka terlebih dahulu di file explorernya. Kita masuk ke D, kemudian MUse tutorial. Dan ini ada file kamera. Akan coba saya hapus di recentnya dengan opsi delete file. Kita masuk ke Word-nya terlebih dahulu, kemudian kita klik kanan, kita coba delete file. Nanti akan muncul peringatan seperti ini, apakah kamu yakin mau menghapus kamera.docs? Saya pilih delete. Kita coba lihat di file explorernya dan file kameranya sudah hilang. Karena tadi di recent saya memilih delete file. Kita balik lagi ke Microsoft Word-nya. Kita klik kanan lagi. Selanjutnya ada copy path to clipboard. Apabila kita memilih opsi ini akan mengcopy atau menyalin alamat folder di mana filenya kita simpan. Kalau kita masuk ke file explorernya, alamatnya akan sesuai yang tertera di bagian bawahnya nama template ini. Tetapi ingat, ketika kita pastekan di kolom alamat folder di file explorernya, maka yang terjadi adalah
akan langsung ke nama filenya juga. Kita hapus dulu nama filenya. Nanti foldernya akan terarah ke file di mana kita menyimpan filenya. Seperti ini. Tadi namanya apa? Kita geser dulu ininya. Tutorial lengkap Microsoft Word 2021 menu open. Tutorial lengkap Microsoft Word 2021 menu open. Balik lagi ke Microsoft Word-nya. Kita klik kanan lagi. Kemudian selanjutnya ada pin to list. Pin to list ini kalau kita pilih, maka resennya akan tersematkan di kategori pinned di paling atas sini. Jadi ceritanya, kalau misalkan kita membuka file, maka file yang terakhir kali kita buka akan berada di paling atas. Sedangkan kalau kita pin to list, kita coba dengan resen yang lain, klik kanan di sini, kemudian kita pin to list, otomatis filenya akan masuk ke kategori pinned. Dan apabila kita membuka file-file yang lain, maka tidak akan mempengaruhi file yang ada di dalam kategori pinned ini. Jadi kategori pinned ini akan selalu ada di atas, tidak akan berubah urutannya. Untuk memilih pin to list, ada cara lain, yaitu hanya dengan sorot file yang akan kita pin, kemudian klik icon pin this item to the list. Di sini kita klik, sama saja akan masuk ke kategori pinned. Untuk melepaskan sematannya, kita bisa ke icon ini lagi, unpin this item from the list. Atau kita juga bisa klik kanan, unpin from list. Kemudian selanjutnya, apabila kita klik kanan di resennya, akan muncul opsi remove from list. Remove from list ini sama saja akan menghapus resen, tetapi tidak akan menghapus file aslinya. Kita coba lihat terlebih dahulu di sini. Foldernya adalah D, MUse Tutorial Channel, 1 video, 1 pre-production, script pengenalan channel. Kita masuk ke file explorernya. Masuk ke D, kemudian MUse Tutorial, konten, 1 video pengenalan, pre-production. Nah, script ini akan saya hapus resennya dengan cara klik kanan di resennya, kemudian remove from list. Maka yang akan terhapus hanya di resennya saja. Ketika kita lihat di file explorernya, ini filenya masih ada. Jadi yang perlu diingat adalah ketika kita klik kanan pada resen, ini perbedaannya antara delete file dan remove from list. Kalau remove from list, yang terhapus hanya resennya saja. Kalau delete file, file aslinya juga akan ikut terhapus. Tetapi jangan khawatir, kalau misalkan kita nggak sengaja menghapus filenya dengan delete file, kita bisa temukan filenya ada di recycle bin. Apa itu recycle bin? Recycle bin adalah tempat sampah, di mana tempat sampah ini adalah tempatnya file-file yang pernah kita hapus. Biasanya ikonnya seperti ini. Seperti ini, icon recycle bin. Kita buka dengan cara double klik di recycle bin-nya, kemudian kita cari file yang tadi. Nah, ini tadi saya menghapus 2 file. Ada file kamera dan template materi MUse Tutorial. Saya akan kembalikan file yang kamera. Caranya gampang, tinggal kita klik kanan, kemudian pilih undo delete. Atau kita bisa double klik saja seperti membuka file biasa. Kemudian kita pilih restore. Maka filenya akan otomatis pindah ke folder di mana sebelum menghapusnya. Masuk ke D, MUse Tutorial, kamera. Oke, selanjutnya ada opsi clear unpin items. Ini tidak akan saya praktekkan di sini. Saya akan praktekkan di tab folder di sini. Untuk tab folder ini, secara keseluruhan tampilannya sama saja. Ada kategori pinned, ada kategori today, this week. Kalau ada juga ada last week dan older. Itu sama saja seperti yang ada di recent dokumen. Untuk klik kanannya juga sama saja. Pilihannya hanya ada beberapa yang tidak ada. Untuk cara-caranya sama saja seperti yang tadi dijelaskan di recent dokumen. Dan yang akan saya praktekkan di sini adalah clear unpin items. Clear unpin items ini akan menghapus recent yang tidak disematkan. Di sini saya sudah mempunyai 2 recent folder yang sudah disematkan dengan
cara di pin, dan akan saya klik kanan kemudian clear unpin items. Maka akan muncul peringatan seperti ini. Apakah kamu yakin akan menghapus semua items yang tidak disematkan dari list ini? Saya pilih yes. Maka recent yang tidak disematkan akan terhapus kecuali yang disematkan. Selanjutnya ada OneDrive personal. Untuk mengakses folder OneDrive ini, kita harus terkoneksi ke internet. Artinya komputer kita wifi-nya harus nyala. Kita buka. Untuk sekilas apa yang kita lihat di dalam folder OneDrive ini, tampilannya sedikit sama dengan recent folder yang tadi sudah dijelaskan. Dan kita hanya perlu menavigasikan atau mencari file dari folder-folder yang sudah disimpan di OneDrive-nya. Buat yang belum tahu, OneDrive ini adalah penyimpanan cloud-nya punya Microsoft. Kalau di Google-nya itu seperti Google Drive lah ya, tetapi ini punyanya Microsoft. Kalau kita tidak terbiasa untuk membuka folder dengan tampilan seperti ini, kita bisa arahkan ke alamat folder yang paling atas di sini, kemudian kita klik, maka akan otomatis muncul dialog box file explorer dari OneDrive-nya yang diarahkan langsung ke link OneDrive-nya. Kita bisa cari saja mana file yang mau dibuka melalui folder-folder ini. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ada kolom search. Di kolom search ini kita bisa mencari nama folder atau nama file yang akan kita buka. Seperti contoh kalau kita buka di YouTube channel ini, di folder YouTube channel, kemudian kita masuk ke script pengenalan Microsoft Word. Misalkan saya mau membuka 02 tampilan pertama Microsoft Word 2019. Kita balik lagi ke folder awal, kemudian kita pencarian di sini. Misalkan saya mau membuka tampilan pertama. Dan ternyata setelah kita ketikkan seperti ini, ada pemberitahuan dari Microsoft Word-nya bahwa kami tidak dapat menemukan apa yang kamu cari. Jadi saya coba lagi untuk mencari filenya dengan nama lengkap. Tapi ternyata tetap sama, hasilnya tidak dapat ditemukan. Tapi ketika kita ketikkan nama file atau folder yang tampil di bawah kolom search, akan bisa ditemukan. Karena memang kolom search ini tidak dapat mencari nama file atau folder yang tidak terlihat atau ada di dalam folder. Dan hanya bisa menemukan nama file atau folder yang tampil di bagian bawah kolom search. Contoh, kalau saya mau mencari nama folder di dalam folder YouTube channel ini, saya tidak akan bisa dan tidak akan menemukannya. Saya mau mencari nama folder dengan nama script. Tidak akan ditemukan. Padahal kalau kita lihat di YouTube channel ini ada folder dengan nama script. Tetapi kalau mencari nama folder yang ada di luar sini atau yang sedang tampil di sini, kita akan langsung bisa menemukannya. Contoh, saya ketik di sini G saja. Nanti akan muncul nama folder atau nama file yang mengandung huruf G. Selanjutnya di bagian kanannya kolom search ini ada tombol new folder, yang dimana ketika kita klik new folder ini, kita akan membuat folder baru di dalam folder yang sedang kita buka. Contoh, saya mau membuka folder YouTube channel, kemudian saya akan menambahkan folder di sini. Saya namakan dengan nama MUse. Kemudian OK, maka foldernya akan tertambahkan di sini. Begitu juga di folder OneDrive-nya. Ketika kita klik di sini, nama folder MUse sudah ada. Oke, selanjutnya masuk ke folder list PC. Di folder ini ketika kita buka akan langsung tampil folder-folder yang tersimpan di lokal komputer kita. Untuk tampilan dan menu-menunya ketika kita klik kanan atau menu-menu yang lainnya secara keseluruhan sama saja seperti menu-menunya yang ada di folder OneDrive tadi. Di bagian atas ada alamat folder yang tentunya kita bisa klik juga.
Ada kolom search juga yang tadi sudah dijelaskan di folder OneDrive, kemudian ada tombol new folder juga. Ini semuanya sama, hanya saja yang tampil di sini adalah folder-folder atau file-file yang tersimpan di lokal komputer kita, bukan di dalam cloud-nya Microsoft atau di dalam OneDrive. Untuk folder browse juga sama, seperti kita mengeklik pada alamat folder di bagian atas sini. Apabila kita klik atau open pada salah satu recent folder ini, kita akan diarahkan ke alamat foldernya sesuai dengan yang tertera di bagian bawahnya sini, atau yang tertera ketika kita sorot dengan kursornya. Sebagai contoh, saya akan membuka folder branding ini yang tersimpan di OneDrive. Tersimpan di D, maka akan masuk ke folder disk PC. Kalau alamatnya ada di OneDrive, maka akan otomatis masuk ke folder OneDrive ini. Kita klik yang branding ini, maka akan masuk ke folder yang OneDrive. Tetapi ada bedanya ketika kita sudah menghapus folder yang kita tuju seperti ini. Satu, pre-production. Ini foldernya di file aslinya sudah tidak ada. Maka ketika kita klik, akan muncul peringatan seperti ini. Yang intinya dari peringatan ini adalah Microsoft Word tidak dapat menemukan folder yang tadi kita klik atau yang tadi kita pilih. Kita okekan saja. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan menu open dan bagaimana cara kita mengakses dokumen-dokumen yang telah kita simpan melalui menu open. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.